kembali lagi bersama saya di Wow Channel. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang lagi viral ya. Di sini aplikasinya sudah banyak menipu orang-orang yang tidak bersalah. Nah, di sini seperti aplikasi JD Union, Alimama, yang dua ini sudah benar-benar menipu banyak orang ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk cara mereka menghasilkan uangnya, dan di sini disebut sebagai skema Ponzi ya, skema Ponzi. Nah, setelah saya pelajari, ternyata skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu ya, modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri. Jadi orang itu membayarkan uang atau keuntungan dari uang mereka dulu ya. Nah, selanjutnya atau dari investor lainnya. Nah, di sini keuntungan yang diperoleh individu itu biasanya lebih tinggi dari investor yang lama ya, dan menawarkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ternyata sejarah skema Ponzi ini sudah ada ya. Kenapa disebut sebagai skema Ponzi? Ternyata yang melakukan atau membuat pertama skema Ponzi ini namanya itu adalah Charles Ponzi, sesuai dengan namanya ya, dan akhirnya dibuat menjadi skema Ponzi. Nah, yang skema Ponzi ini dikenal pada tahun 1920. Ternyata skema Ponzi ini sudah ada ya dari tahun 1920, dan masih banyak orang yang sudah tertipu hingga pada saat ini. Saya tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan di sini saya rasa tidak ada yang salah ya, karena mulai tahun 1920 itu skema Ponzi sudah ada. Kenapa hingga pada 2020 itu masih berkembang di negara-negara manapun, contohnya negara Indonesia. Nah, di sini mungkin yang salah itu adalah orang-orangnya ya, karena sudah tahu berisiko tetapi masih tetap saja main. Nah, setelah dia merasakan kerugian, dia malah menyalahkan orang-orang ya, yang mengajak dia lah, yang buat video lah. Nah, di sini kalian tidak perlu menyalahkan siapapun, dan seperti saya buat dulu videonya itu. Saya sudah menjelaskan di deskripsi disclaimer ataupun peringatan ya. Nah, di situ saya buat Anda tidak dipaksa bermain di aplikasi ini karena risiko tetap ada. Nah, jika kalian sudah mempelajari ya, kalian masih main juga ya, jangan salahkan saya dong. Itu kan salah Anda sendiri. Nah, di sini saya juga sebagai korban ya. Saya belum pernah mempelajari skema Ponzi ini. Setelah kejadian ini saya akhirnya mempelajari, ternyata skema Ponzi ini sudah ada tahun 1920. Kalian bisa lihat di sini. Skema Ponzi didirikan dari praktik arbitrasi dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif berbeda masing-masing negara ya. Nah, keuntungan di praktik ini kemudian dipakai untuk membayar kebutuhan sendiri dan investor sebelumnya. Oke, di Ponzi menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari investasi akan dikirimkan ke agen di luar negeri seperti Italia, di mana mereka membeli kupon tersebut. Lalu kupon itu dikirimkan kembali ke Amerika Serikat dan ditukarkan perangko yang harganya lebih mahal ya. Ponzi menyatakan keuntungan bersih setelah mengukur nilai tukar adalah lebih dari 400%. Nah, setelah berhasil memperoleh jutaan dolar, kedok dari praktek ini terbongkar. Hal yang tidak dapat dimungkiri karena dalam keadaan investasi yang dijanjikan seharusnya ada 160 juta kupon yang dikeluarkan, tetapi hanya 27.000 terrealisasi ya. Setelahnya Charles Ponzi ditangkap dan dipenjara. Nah, skema Ponzi muncul dari nama Charles Ponzi. Nah, di sini saya pelajari juga mengenal skema Ponzi ini. Promotor menghilang. Nah, seperti JD Union, Alimama itu artinya promotor menghilang tiba-tiba dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan di dalam ya, di luar uang yang telah dibayarkan kepada investor sebelumnya. Yang kedua, karena skema ini memerlukan investasi yang berkesinambungan untuk membiayai keuntungan lebih besar. Ketika investasi ini melamban, skema ini akan mulai runtuh karena promotor kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Krisis likuiditas ini sering menyebabkan kepanikan seiring dengan semakin banyaknya permintaan kembali uang mereka. Nah, saya juga di situ ya, pada tanggal 13 saya melakukan penarikan 12 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 kalau tidak salah itu ditolak. Nah, setelah
tanggal 15 ditolak, kemudian banyak pengguna JD Union itu melakukan penarikan besar-besaran. Nah, seperti yang dibilang di sini, setelah menarik besar-besaran menyebabkan kepanikan seiring dengan banyaknya permintaan kembali uang mereka. Nah, setelah banyak permintaan kembali uang mereka, disitulah mereka berpikir mungkin akan melarikan uang pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga, pengaruh pasar eksternal ya. Seperti ketika terjadi kejatuhan ekonomi seperti kasus skandal Madoff ketika resesi 2008 ya. Ternyata sudah ada juga resesi 2008. Menyebabkan banyak investor menarik kembali sebagian atau seluruh dana mereka. Nah, kalian sudah mengerti itu skema Ponzi. Nah, di sini saya juga meminta maaf kepada kalian semua, dan di sini juga saya mengalami kerugian ya. Yang di Alimama hampir 1 juta, yang di JD Union 65 juta. Oleh sebab ini saya akhirnya mempelajari tentang skema Ponzi, dan semoga apa yang saya berikan di sini kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari sini semua ya. Yang jelas saya juga minta maaf kepada sekalian semua, tetapi ada juga ya yang meneror saya. Nah, seakan-akan saya yang melakukan kesalahan tersebut. Oke, jadi selanjutnya setelah kejadian ini mudah-mudahan kita tidak akan pernah tertipu lagi ya. Nah, di sini skema Ponzi mudah-mudahan akan berakhir dari Indonesia, terutama di negara kita ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban ya. Nah, di sini saya juga selaku YouTuber atau membuatkan video ini, saya benar-benar meminta maaf karena saya juga tidak tahu apa itu skema Ponzi sebelumnya. Makanya saya juga sebagai YouTubernya saya juga tertipu. Nah, di sini kepada kalian semua yang bermain, saya juga yang perlu saya tegaskan di sini, saya selalu mengingatkan kepada kalian semua ya, karena saya sebelumnya sudah banyak yang mau membilang kepada saya ini adalah skema Ponzi. Makanya saya selalu ingatkan, selalu berhati-hati dan tetap waspada. Tapi ya mungkin inilah sudah saatnya menjadi pelajaran buat kita semua, terutama yang sudah menjadi korban ini. Saya lihat juga di YouTube masih banyak yang berusaha ya untuk melakukan jalur hukum. Nah, di sini kita berdoa semoga yang melakukan jalur hukum dikasih kesehatan dan bisa melakukan perjalanan hukum atau melaporkan JD Union ya. Minimal mereka ditangkap kalaupun uang kita tidak bisa kembali ya. Dan yang bekerja sama dengan JD Union mudah-mudahan bisa dihukum dengan yang semestinya. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang aplikasi yang lagi viral tentang skema Ponzi ini ya. Mungkin karena lagi masa pandemi COVID-19, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Mudah-mudahan intinya kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya, dan tidak ada lagi yang menjadi korban. Dan jikalaupun ada orang yang masih bermain, kalian harus terlebih dahulu sudah mengetahui apa itu aplikasinya, dan kalian mempelajarinya terlebih dahulu, bagaimana proses kerjanya dan apa resikonya. Nah, jika sudah kalian mengetahui tetapi kalian masih bermain juga ya, yang jelas jangan salahkan siapapun ya. Di sini saya hanya menegaskan itu saja, karena saya selalu mengingatkan jangan sekali-sekali memberi kepercayaan penuh. Makanya setiap bisnis ada resiko ya. Kenapa saya membuatkan video ini? Karena banyak yang istilah katanya meneror saya ya, meneror lewat WA, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Secara khusus saya juga meminta maaf kepada kalian semua ya, karena saya juga sebagai korban. Oke, jadi sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.